Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Ya, Silakan duduk. Baik, terima kasih sudah datang ke sini. Sebelumnya, gimana kabarnya? alhamdulillah baik Kak hari ini. Oke, tadi ke sini naik apa? Tadi aku ke sini naik motor sih Kak. Naik motor. Habis dari rumah kah atau habis dari tempat lain gitu? Aku dari rumah. Oh, dari rumah. Baik. Oke, karena saya juga sudah menanyakan kabar kamu, perkenalkan dulu, nama saya Nurhaliza dan bisa dipanggil Liza aja atau Kaliza gitu. Nama kamu siapa? Namaku Alia. Alia. Iya. Oke. Oke, saya bisa panggil Kak Alia aja ya, nggak Iya. apa-apa kan? Oke. Sebelumnya udah pernah datang ke konseling ini atau belum? Ini baru pertama kali Kak saya datang ke sini. Oke, baru pertama kali ya. Iya. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu, nanti kita ada durasi waktunya. Jadi kalau misalnya emang ada yang pengen dibahas lagi bisa nanti di pertemuan berikutnya. Jadi nanti sesi konseling ini kamu nggak apa-apa cerita aja. Di sini bisa di sini jaga kerahasiaannya aman banget. Kita nggak yang ngebocorin semuanya ke siapapun. Ini di keep sama saya sendiri aja. Jadi boleh bercerita apa aja gitu, apa yang kamu rasain, apa yang kamu luapin itu boleh diceritain aja. Nggak apa-apa. Nanti kita di sini cuma 20 atau sampai 30 menit, nggak apa-apa kan? Iya. Oke. Nanti kalau misalnya emang ada yang perlu dibahas lagi boleh di pertemuan berikutnya. Jadi boleh udah bersedia? Iya Kak, udah bersedia saya. Oke, baik. Jadi Kak apa yang bikin Kak atau membuat Kak datang ke ruangan konseling ini? Boleh diceritakan kalau ada Iya sesuatu? Kak. Jadi akhir-akhir itu aku kayak ngerasa minder gitu loh sama teman-teman. Mereka tuh lebih banyak organisasinya lebih bagus, lebih pintar juga di akademik. Terus juga mereka tuh kayak aktif banget di kelas, sedangkan aku tuh kayak yang biasa aja gitu. Jadi kayak ngerasa minder, kenapa sih mereka bisa kayak gitu sedangkan aku tuh enggak gitu. Jadi kayak merasa di bawah aja gitu Kak. Oh, berarti kamu ngerasa minder kayak kamu ngelihat perbandingan ya, ada perbandingan kamu sama teman kamu Iya. ngerasa kok teman kamu bisa, kok kamu belum gitu, Iya. kamu ngerasa kayak gitu ya. Jadi dari yang aku ceritain tadi Kak, jadi aku tuh ngerasa kayak kenapa sih aku tuh nggak bisa kayak mereka gitu. Jadi pikiran aku tuh kemana-mana gitu loh. Oke, berarti kamu ngerasa kamu nggak bisa jadi mereka, nggak berpikir nggak bisa jadi kayak mereka juga. Nah, apa yang terjadi atau bisa terjadi ketika kamu mulai memunculkan pikiran kayak gitu, berpikir kalau kamu tuh nggak bisa jadi mereka? Karena aku ngerasa kayak kayaknya aku nggak bisa nih jadi kayak mereka. Jadi aku kayak males ngelakuin kayak gini. Jadi kayak lo kelihatan bodoh banget ya gitu. Takutnya dinilai kayak gitu sama mereka. Jadi aku kayak udah deh nggak usah ngelakuin gitu ya daripada nanti dikira mereka sayanya bodoh gitu kan. Oke, jadi yang udah kamu tadi bicarakan, kamu berpikir kamu jadinya males ngerjain apa-apa, terus juga kamu berpikir kayak takut orang ngelihat kamu atau nilai kamu nggak bisa ini nggak bisa itu, dibilangnya bodoh ya kan gitu. Oke, jadi
rasa kayak gitu, saya juga merasakan apa yang kamu rasain. Jadi kayak itu pasti sangat tertekan, ngebuat pusing ya kan, ngebuat takut, jadi kepikirannya kemana-mana gitu. Iya. Oke, dari yang sudah kamu ceritain, kalau misalnya lihat teman-teman kamu lebih berhasil, udah berhasil lebih dari kamu, apa yang kamu rasain? Aku ngerasa kayak lebih kecewa sih sama diri aku sendiri, kayak aduh kenapa sih nggak bisa kayak mereka gitu, jadi aku kayak males gitu ngelakuin kegiatan, lebih kecewa sama diri aku sendiri sih. Berarti kamu ngerasa kecewa sama diri sendiri ya kan? Nah, kalau boleh tahu nih, kapan pertama kali kamu merasakan rasa kecewa gitu sama diri sendiri? Mulai dari semester kemarin Kak, jadi kan mereka itu kan IPK-nya tinggi, terus organisasinya lancar, jadi kayak aku merasa ketinggalan gitu loh Kak sama mereka. Nah, berarti kamu ngerasa tertinggal gitu ya sama mereka. Berarti kamu ngerasain teman-teman kamu lebih cepat berkembangnya Iya. daripada kamu ya kan? Iya. Oke, dari yang udah kalian ceritain, berarti kan kalian mungkin ingin merasa juga sebanding ya sama teman-temannya, ingin merasa setara sama teman-temannya dalam pencapaian apapun itu, ya kan? Tapi kemungkinan kalian merasa takut juga ya kan, Iya, karena betul. kemungkinan mungkin takut gagal atau Iya, takut gagal. ya takut merasa gak bisa juga, Iya. jadinya makin tertinggal ya kan. Jadi itu kadang aku mikir di dalam diri aku tuh kayak nggak punya kemampuan gitu loh yang sama kayak mereka Kak. Jadi kamu merasa kamu nggak punya kemampuan dalam diri kamu. Iya. Nah, dari kamu bilang kamu nggak punya kemampuan itu, kamu merasa ada perasaan apa yang kamu rasain setelah kamu bilang kamu nggak mampu? Yang pertama itu kan sedih banget ya pasti ya kalau kayak aku ngerasa tertinggal gitu sama mereka, terus kayak ngerasa kayak kenapa sih nggak bisa kayak mereka gitu, sedih banget lah pastinya, terus pengen banget sama kayak mereka gitu, kayak jalan bareng gitu, maksudnya setara gitu sama mereka, tapi kayak nggak bisa gitu. Oke, saya ngerasain apa yang kamu rasain, maksudnya saya nerima kamu apa adanya juga. Jadi kamu cerita apa aja yang kamu ceritain itu, dengan kamu bilang kamu nggak punya kemampuan, kamu merasa tertinggal, kamu takut, itu saya sangat ikut sedih juga gitu. Jadi saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Oke, jadi yang sudah kamu ceritakan, saya merasa ini sangat berat juga ya buat kamu, cukup berat juga. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih pengalaman atau perasaan yang kamu ngalamin sesuatu terus kamu bangga dengan hasil yang kamu lakukan itu, pencapaian itu? Ada Kak, waktu aku SMA tuh aku pernah juara dan ikut lomba pidato, terus pernah ikut kegiatan organisasi juga. Itu salah satu yang bikin aku, wah aku kayak keren nih. Tapi setelah masuk kuliah itu kenapa jadi kayak mereka tuh lebih di atas aku gitu, jadi aku kayak rasanya kayak insecure gitu. Mereka lebih keren daripada aku, jadi kayak ngerasa tertinggal gitu, kenapa sih SMA nggak ngelakuin yang mereka lakuin gitu loh. Nah, dari yang kalian udah ceritain kan, kalian
ikut lomba pidato. Terus dari hasilnya itu apa sih yang membuat kalian tuh merasa bangga dari hasil lomba itu? Kalau bangga buat juara sih itu yang pertama ya, tapi yang lebih aku bangga lagi itu karena udah semangat buat latihan buat menang juara. Itu aku bangganya karena aku latihan terus nih gitu. Oh berarti kalian latihan buat menang perlombaan itu ya. Berarti dari yang saya tangkap kalian mempunyai semangat nih buat menangin lomba itu. Iya. Terus kalian mau berusaha gitu. Oke, dari yang sudah kalian ceritain, menurut kalian nih ada nggak sih kemampuan kalian yang semangat buat belajar, semangat buat menangin lomba itu untuk saat ini? Menurut kalian tuh kalian merasa ini nih kemampuan ini nih masih ada gitu buat aku gitu. Kalau ditanya masih ada, masih sih. Jadi kayak nggak benar hilang-hilang, nggak benar hilang gitu semangatnya enggak, tapi masih ada gitu. Oh berarti kalian merasa masih ada ya kan buat semangat buat ngelakuin sesuatu. Berarti itu mungkin ketutupan sama kurang percaya diri kalian nih. Iya, kalian mungkin merasa kurang percaya diri karena teman-teman kalian saat ini di kuliah ini lebih di atas kalian. Jadi kalian udah takut duluan. Nah kemungkinan kalian ini bisa juga seperti teman-teman kalian, walaupun mungkin prosesnya itu lebih lama atau memang belajarnya beda sama mereka gitu. Oke. Nah menurut kalian dari yang kalian ceritain ini ada nggak yang membuat kalian tuh berpikir ada langkah yang harus dirubah dari perasaan perilaku kalian saat ini gitu? Kalau ngeliat dari si teman-teman ya, aku pengen kayak aktif nih di kelas sama kayak mereka gitu, biar nggak ketinggalan jauh gitu sama mereka. Nah aktif di kelas itu kayak gimana coba? Aktif di kelas tuh kayak mulai dari aktif bertanya pas di kelas, terus jawab-jawab soal pas dosen lagi ngajar gitu sih Kak. Oh baik, berarti kalian pengen aktif di kelas tuh dengan bertanya, menjawab pertanyaan dari dosen. Nah kemungkinan itu mungkin membantu buat kalian lebih percaya diri lagi dengan perasaan yang kalian selama ini takutin gitu. Iya, betul. Nah dari yang kalian ceritain itu kemungkinan langkah yang sangat realistis buat saya juga kalau saya tangkap ya. Nah ada lagi nggak sih langkah yang kalian pengen lakuin? Aku sih pengennya nggak usah deh kayak banding-bandingin diri sendiri sama orang lain, apalagi yang kita lihat di sosial media ya. Itu kan kayak mereka mungkin mereka ada susahnya juga, ada sedihnya juga, tapi mereka postingannya itu cuman yang menangnya gitu. Itu ngebuat aku tuh kayak tertinggal gitu kan. Jadi aku mulai ngurangin kebiasaan buat gak usah deh banding-bandingin sama orang lain. Berarti kalian pengen ngurangin pemikiran yang membandingin diri kalian sama orang lain ya kan? Iya betul. Nah menurut saya itu bagus juga untuk dicoba gitu. Siapa tahu kalian bisa lebih percaya diri lagi dan pemikiran yang membandingkan kalian sama teman-teman kalian tuh bisa hilang gitu. Jadi kalian bisa lebih percaya diri dengan kemampuan kalian sendiri gitu. Betul Kak.
Oke, dari yang sudah kalian ceritakan dari awal sampai sekarang, saya rangkum sedikit ya. Jadi kan kalian merasa minder sama teman-temannya, karena teman-temannya kalian merasa teman-teman itu di atas kalian dalam kemampuan belajar, kemampuan apapun itu gitu. Dalam organisasi juga ya kan. Nah tapi tuh kalian punya semangat juga nih buat mengejar ketertinggalan itu, tapi tertutup dengan rasa kurang percaya diri kalian. Nah, oke, nah dengan yang tadi kalian pengen aktif di kelas. Nah itu tuh juga saran, maksudnya. Nah, itu lebih ke solusi yang sangat realistis juga yang bisa dilakukan di kelas juga di saat itu juga. Nah, itu mungkin bisa membantu kalian lebih percaya diri juga. Kalian juga lebih bisa mengetahui yang belum kalian ketahui gitu. Terus juga kalian pengen menghilangkan pemikiran membandingkan sama orang lain ya kan, apalagi sama teman-temannya gitu. Menurut saya itu juga udah bagus gitu, karena kalian sadar gitu kalian bisa kok, kalian bisa semangat buat mengejar itu, kalian bisa juga sebanding lah sama temen-temennya gitu. Walaupun mungkin teman-teman kalian gak memikir seperti apa yang kalian pikirkan, tapi itu emang wajar buat saya juga gitu, karena saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi itu mungkin solusi yang bisa digunakan. Nah, dari sesi konseling kita hari ini, gimana perasaan kalian setelah kalian berceritakan perasaan? Perasaan aku abis ini tuh jadi lebih enak, lebih lega gitu, karena kan kayak ngelepas pikiran aku gitu. Oke, berarti alhamdulillah saya juga ikut senang juga kalian merasa lega juga gitu. Jadi menurut saya juga potensi orang-orang kan beda-beda gitu ya. Nah, apalagi di lingkungan perkuliahan itu banyak mahasiswa juga yang ngejar untuk mendapatkan nilai tinggi, untuk mendapatkan banyak sosialisasi dengan ikut organisasi. Nah, emang orang-orang beda-beda kan, tapi buat saya kita harus percaya juga sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya merasa kayak Kak Alia merasa minder, itu nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau misalnya kalian punya semangat untuk mengejar ketertinggalan apa yang kalian pikirkan, saya yakin itu bisa membuat kalian lebih pede lagi. Kalian bisa melihat ternyata aku bisa loh kayak mereka juga, kayak gitu. Nah, dari yang sudah kalian ceritakan, boleh silahkan juga yang Kak Alia pengen langkah-langkah atau solusi yang kalian bilang itu ke saya, boleh Kak Alia terapkan, Kak Alia lakukan. Siapa tahu itu emang berguna juga dan berhasil buat Kak Alia gitu. Nanti kalau misalnya ada sesi yang ingin dibahas lagi nanti di pertemuan berikutnya, boleh hubungin saya lagi aja gitu. Saya bisa mengatur jadwal juga gitu. Nanti kita bahas lagi apakah apa yang kalian bicarakan itu, yang langkah-langkah itu efektif untuk kalian dalam jangka yang panjang atau jangka pendek. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya Kak sarannya, makasih banyak juga tadi arahannya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah bersedia untuk menceritakan perasaan kalian di sini gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau diceritakan lagi. Ada yang ingin diceritakan lagi?
Mungkin untuk saat ini cukup ya Kak. Oke. Oke, kalau udah selesai konsultasinya dengan Kakak, saya terima kasih banyak buat Iya, Kakak. sama-sama. Saya pergi dulu ya Kak. Saya Iya. izin pamit. Saya antar ya. Iya. Makasih ya Kak. Sama hati-hati jalan ya, Kak. Iya.